Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang pramugari menceritakan awal mula dia percaya kepada Tuhan Yesus dan juga menceritakan suka duka setelah mengikut Tuhan Yesus. Dan dalam kesaksiannya, dia menceritakan hal yang sangat luar biasa di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kesaksiannya sangat memberkati. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita melihat videonya dan mendengarkan kesaksiannya di video berikut ini. Everyone, my name is Melissa. You can call me Chacha. Yeah, I'm so glad to be here, and it's an honor to serve the Lord. Ya, saya akan sharing tentang kesaksian saya, bagaimana saya mengikut Tuhan untuk pertama kali. Ya, saya mau cerita background dulu, latar belakang keluarga saya. Terus, ya saya lahir dari keluarga Muslim. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. 5. Ya, dan sampai saat ini semua keluarga saya masih tetap Muslim. Ya, jadi di sini saya mau cerita bagaimana pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya. Ya, jadi waktu itu tahun 2001 awal saya bekerja di satu perusahaan penerbangan nasional di Indonesia. Dan saya ditempatkan di Bali. I was placed in the city of Bali. Ya, jadi di sana saya kontrak untuk bekerja selama 5 tahun. Dan saya waktu itu sebagai pramugari, dan saya ditempatkan bersama teman-teman seangkatan saya waktu itu, dan dalam satu tempat yang sama untuk tinggal gitu. Jadi kami tinggal di apartemen bareng. Saya percaya bukan kebetulan, jadi saya memilih untuk tinggal bersama teman saya yang Kristen. Ya, jadi kami punya satu ruangan di apartemen yang biasanya tuh untuk ruang tamu, tapi karena kami jarang terima tamu, jadi kami ganti jadi seperti ruang buku, ruang baca, ruang musik, taruh-taruh CD, dan waktu itu masih ada kaset. Jadi untuk kami untuk kami sama-sama baca, tuker-tukeran gitu. Iya, jadi teman saya ini dia punya banyak koleksi buku-buku rohani, kemudian Alkitab dia pajang semua, terus ada lagu-lagu puji-pujian, dan saya biasanya suka tuker-tukeran buku, tapi buku-buku yang lain gitu, sekuler. Suatu hari saya lagi nggak terbang, saya lagi nggak kerja, saya diam di rumah dan dia lagi nggak ada. Waktu itu saya sendirian. Saya karena belum biasa jauh dari keluarga, pertama kali bekerja dan jauh, and then saya ngerasa memang lagi ngerasa kesepian banget gitu. Saya coba lihat-lihat buku-buku teman saya itu gitu. Saya lihat kok ini rohani semua ya gitu. Tapi waktu itu saya merasa gini, oke, saya mau dengerin musik aja deh gitu. Tapi saya juga semuanya rohani gitu. Akhirnya saya memilih untuk ambil satu CD instrumen karena saya suka musik. Ya, jadi di situ saya pilih instrumen piano dari Joseph S. Jafar. Dia musisi rohani. Saya waktu itu nggak tahu dia sama sekali, nggak tahu lagu-lagu apa, tapi saya digerakkan Tuhan untuk ambil itu dan saya dengerin di kamar dan di mobil. Nah, jadi saat itu saya udah mulai suka. Entah kenapa saya merasa ini kok musik bikin damai sejahtera yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya waktu itu belum ngerti kata damai sejahtera, sukacita, tapi saya ngerasa beda. Sampai akhirnya saya mulai lagi untuk saya digerakkan untuk mengambil Alkitab yang ada di lemarinya dia. Saya awalnya untuk tahu aja gitu, ini nih kayak apa sih cerita di Alkitab tentang Adam dan Hawa atau nabi-nabi yang lain yang selama ini saya tahu dari kecil. Saya mulai buka dari Kejadian, saya lihat cerita tentang awal mula dunia dijadikan oleh Allah gitu, dan saya kaget, wah ternyata ceritanya seperti ini yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Sampai akhirnya karena saya hobi membaca juga, jadi saya kayak ngelihat ada cerita baru dan novel gitu. Jadi saya pikir wah seru nih, nextnya apa lagi gitu. Sampai akhirnya saya bilang sama teman saya itu, namanya Maureen, saya bawa ya Alkitab kamu. Terus dia kaget banget, hah gitu. Nah, terus dia bilang ya udah nggak apa-apa kok, saya punya yang lain, dia bilang gitu. Terus saya mulai baca di kamar, yang tadinya seneng main sama temen gitu, kalau makan selalu rame-rame sama geng saya gitu, itu saya selalu nolak gitu, nggak deh saya di kamar aja, karena saya pengen baca lagi gitu, seru banget gitu. Walaupun ada bagian-bagian di Alkitab Perjanjian Lama itu yang saya kurang ngerti, tapi bikin saya penasaran terus. Dan prosesnya selama 6 bulan itu memang saya merasa sekali bahwa saya itu dijamah saat itu oleh Roh Kudus. Saya belum tahu, saya belum kenal Roh Kudus saat itu, tapi saya ngerasa kok saya nggak ngerasa kesepian lagi ya. Padahal saya sendiri saat itu, dan mungkin teman-teman saya melihat
saya agak menarik diri dari mereka, tapi saya nggak ngerasa sendirian. So, pada saat saya mulai membaca itu, saya juga diajar Tuhan untuk berdoa. Waktu itu saya sudah tidak melakukan lagi ritual agama saya yang dulu. So, kakak saya yang paling pertama itu dia pramugari juga di Garuda, tapi yang di Jakarta. Jadi gampang banget dia bisa dengar semua tentang saya di Bali. Sampai akhirnya keluarga saya datang ke Bali secara tiba-tiba untuk tanya saya langsung. Waktu itu saya belum berani menyatakan iman saya. Sampai akhirnya saya memilih untuk berbohong. Saya bilang, oh saya ke gereja cuma karena teman saya Maureen. Saya anterin dia, dan saya jemput lagi. Dan orang-orang lihat sepertinya saya ke gereja. Tapi saya bohong sebenarnya. Tapi sekali lagi Tuhan bilang sama saya, Caca, kamu harus berani ngomong. Walaupun memang sulit, tapi kamu harus berani ngomong. Waktu itu saya baca di Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa if you have faith as small as mustard seed, it will be nothing impossible for you. Saya bilang, ya Tuhan, saya mau deh ngomong dan declare kalau saya Kristen. Gak apa-apa, saya dijauhin semua orang. Sampai akhirnya, jadi bahasa Indo. Tapi memang ikut Tuhan tuh nggak gampang. Tuhan sendiri yang bilang, kalau kamu mau ikut saya, kamu harus pikul salib, sangkal diri. Itu yang saya alamin saat itu. Sampai akhirnya keluarga saya ambil tindakan. Kakak saya memanfaatkan posisinya di Jakarta untuk rayu chief saya yang di Bali untuk saya di grounded selama 3 bulan dengan alasan untuk tarik saya balik ke rumah. Akhirnya saya ditarik pulang untuk 3 bulan itu. Saya ditahan di rumah, kemudian mereka masih secara baik persuasif untuk ngomong sama saya, kenapa kamu begini, kenapa begitu, tapi saya memilih untuk diam aja. Semua barang-barang pribadi saya ditahan, termasuk Alkitab saya, kemudian handphone semua dicek sama keluarga. Tapi karena mereka melihat saya keras banget gitu, nggak nurut sama mereka, sampai akhirnya papa saya bilang, kamu kayaknya harus dibawa ke pesantren deh, karena dia punya teman lah banyak. Saya waktu itu takut banget, saya nggak mau ke situ. Jadi saya cuma bisa dengerin, waktu itu belum ada iPod ya. Jadi saya dengerin Walkman, CD rohani saya waktu itu. Jadul. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah dengar bersama kesaksian seorang pramugari, bagaimana dia mengikut Tuhan Yesus dan apa saja yang beliau alami setelah ikut Tuhan Yesus. Dan kita sudah dengar bersama bahwa beliau mengalami berbagai hal yang mungkin beliau tidak harapkan. Dan saya katakan bahwa mengikut Tuhan tidak semudah membalikan telapak tangan, ya. Mengikut Yesus itu banyak hal yang harus kita hadapi, karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata bahwa ketika kita mau mengikut Dia, kita harus memikul salib kita. Ada salib yang dipikul, ada beban, ya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah, saudara dalam Tuhan, jangan cemas, jangan takut, dan jangan tawar hati, ya. Itu adalah ujian kita daripada Tuhan, ya. Kita mesti diuji, saudara dalam Tuhan. Iman kita mesti diuji, dan melalui ujian itu iman kita dimurnikan. Dan ketika kita murni di hadapan Tuhan, maka kita menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi Yesus sendiri berkata dalam Alkitab bahwa siapapun yang mengikut Dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya. Saudara dalam Tuhan, ya, selama kita hidup di dunia ini, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang menghadang langkah kita, yang menghimpit hidup kita. Tetapi ingat, saudara dalam Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, maka upah kita besar di surga. Ya, firman Tuhan juga menjanjikan bahwa Tuhan tidak menjadikan kita ekor, tetapi Tuhan pasti menjadikan kita kepala. Artinya, ya, kebahagiaan menjadi milik kita ketika kita setia kepada Tuhan. Mungkin di dunia ini kita tidak mengalami kebahagiaan, tetapi kita akan mengalami kebahagiaan di sorga kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apapun yang kita alami hari-hari ini sebagai anak Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan menolong kita, dan di waktunya Tuhan memberikan penghiburan terkhusus bagi kita
yang setia kepadanya, sehingga kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan, oleh karena Allah Roh Kudus Tuhan itu bekerja dalam setiap perkara yang kita alami hari-hari. Dan saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.